Pada dasarnya peer planning berbentuk tahapan-tahapan yang terstruktur. Apa sih manfaat dari peer planning itu sendiri? Manfaatnya, kita bisa merencanakan suatu program dengan biaya, tenaga, dan waktu yang efisien. Serta, kita bisa menghindari risiko kegagalan dari suatu program karena program kita rencanakan dengan matang. Peer planning di sini ada 8 tahap. Yang pertama, background. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, target audience. Yang keempat, key message. Yang kelima, tactical. Yang keenam, strategi. Yang ketujuh, timeline dan budget. Yang kedelapan, evaluasi. Baik, kita akan masuk ke penjelasan per tahap. Yang pertama adalah background atau latar belakang. Jadi, di tahapan ini kita bisa melakukan riset primer maupun sekunder. Biasanya kita melakukan riset sekunder dulu, baru primer. Karena kalau sekunder itu mencari data-data yang sudah ada, seperti di jurnal, internet, buku, dan lain sebagainya. Kalau data-data yang kita inginkan tidak ditemui, baru melakukan riset primer. Biasanya melakukan survei, observasi, atau wawancara. Dalam menganalisis program atau perusahaan, ada dua pilihan alat analisis. Yang pertama, dikenal dengan past analysis. Politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Berarti hanya mengidentifikasikan mengenai sisi eksternalnya saja. Yang kedua dikenal dengan SWOT analysis. Strength dan weakness merupakan bagian internal, lalu opportunity dan threats merupakan bagian eksternalnya. Jadi, jika kalian ingin menganalisis sekaligus ada dari sisi internal maupun eksternal, lebih baik menggunakan SWOT analysis. Tahap kedua adalah objektif. Di sini kita menentukan tujuan dari program yang kita buat. Misalnya ingin mempertahankan image atau meningkatkan kesadaran dari masyarakat akan COVID-19. Smart Objective dapat membantu kita dalam menetapkan tujuan. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat tercapai, masuk akal, dan waktunya harus diperhitungkan. Misalnya, campaign ini akan dilakukan selama 3 bulan. Contoh dari tujuan yang lengkap adalah kampanye ini bertujuan untuk mempertahankan eksistensi dari Smith Coffee sebesar 15% selama adanya COVID-19 yang akan berlangsung pada 11 Mei sampai 11 Juni 2020. Tahap ketiga adalah menentukan target kita. Siapa sih orang yang kita sasar dalam program ini? Setelah itu, kita segmentasikan dari demografis, geografis, dan psikografis. Target audiens terbagi menjadi 2. Kalau target yang diutamakan disebut target audiens primer, sedangkan target audiens sekunder adalah target yang berpotensi sebagai konsumen kita. Tahap keempat adalah menentukan key message atau pesan kunci. Pesan kunci ini merupakan pernyataan yang kuat akan perusahaan, program, atau produk. Pastikan pesan kunci memiliki kalimat yang efektif, serta dapat diingat oleh publik. Tahap kelima adalah strategi. Kita menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang telah kita buat sebelumnya. Strategi merupakan konsep awal yang nantinya kita perjelas langkah-langkahnya di tahap ke-6. Tahap ke-6 adalah taktik. Taktik merupakan langkah-langkah yang akan kita lakukan setelah konsep awal atau strateginya sudah ada. Biasanya, walaupun strateginya hanya 1 atau 2, taktik bisa lebih dari itu. Contoh strateginya peluncuran film. Agar masyarakat aware akan film tersebut, kita melakukan beberapa taktik. Yang pertama, press conference, lalu promosi melalui media sosial, dan yang terakhir, mengunggah trailer di YouTube. Tahap ketujuh adalah merancang timeline dan memperhitungkan budget. Timeline gunanya untuk membantu kita agar tetap terstruktur dalam melakukan campaign. Biasanya berbentuk timetable. Contohnya, tanggal 30 Agustus mengunggah poster campaign. Lalu, tanggal 1 Septembernya kita mengadakan pre-event. Kalau budget, merupakan hal yang penting untuk diperhitungkan. Karena, kalau budgetnya sudah diketahui, kita juga dapat memilih taktik yang sesuai dengan budget yang sudah ditentukan. Kita masuk ke tahapan yang ke-8, yaitu evaluasi.
Adanya evaluasi dapat membantu kita untuk mengetahui apakah program kita mencapai tujuan atau tidak. Evaluasi bisa menjadi masukan untuk program kita ke depan. Evaluasi bisa berbentuk survei, observasi, ataupun wawancara kepada publik. Tadi merupakan 8 tahapan dari perencanaan PR. Diharapkan teman-teman semua sudah mengerti apa itu PR planning beserta tahapannya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Bye!